Baik semua teman-teman, kembali lagi di Marian Solution Era. Kali ini kita akan belajar bersama-sama salah satu produk dari Garmin, yaitu Atrax 22X. Nah, seperti apa sih fungsi, fitur, dan juga kegunaan dari Atrax 22X ini? Kita akan lihat bersama-sama di video ini. Nah, untuk Atrax sendiri dari Garmin mengeluarkan ada untuk di Indonesia saat ini kita ada 4 tipe untuk Atrax. Kita ada Atrax 10 di tipe sebelumnya, ada Atrax SE, dan juga ada Atrax 22X dan Atrax 32X. Nah, untuk Atrax 22X dan 32X itu kurang lebih sama. Perbedaannya ada di beberapa hal seperti di sumbu kompasnya dan juga di baterai. Nah, untuk Atrax 22X sendiri itu sudah dilengkapi dengan layar 2,2 inci dan tampilan layar yang sudah berwarna. Nah, itu yang berbeda dari Atrax 10 tentunya. Nah, Atrax 22X juga sudah dilengkapi dengan peta topo dan juga dilengkapi dengan penerimaan satelit GPS dan juga GLONASS dengan masa pakai baterai hingga 25 jam. Nah, Atrax 22X ini sudah memiliki penyimpanan memori internal yang cukup besar, yaitu di 8 GB, dan juga sudah support memori eksternal atau micro SD dengan kapasitas hingga maksimal di 32 GB. Nah, ini untuk di Atrax 32X teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan coba sedikit menjelaskan ke teman-teman beberapa fungsi dari tombol yang ada di Atrax 22X ini. Yang pertama, pada nomor 1 ini merupakan tombol untuk gulir ke atas ataupun gulir ke bawah, atau yang digunakan untuk scroll. Nah, nomor 2 ini merupakan tombol untuk kembali atau tombol back. Nomor 3 ini yang tombol yang menonjol di depan layarnya itu merupakan tombol yang bisa digunakan untuk gulir ke atas maupun gulir ke bawah juga. Dan jika ditekan itu bisa berfungsi sebagai tombol enter. Nah, dan yang nomor 4 merupakan tombol untuk masuk ke menu. Dan yang nomor 5 merupakan tombol untuk on off dari perangkat ini. Nah, untuk baterainya sendiri menggunakan baterai lithium seperti alkalin misalnya. Itu dengan ukuran A2, dan untuk penyimpanan memori cardnya sendiri itu berada di bawah dari baterainya. Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama ketika kita baru menggunakan Atrax 22 ini, teman-teman bisa pahami terlebih dahulu settingan di awalnya. Seperti misalnya cara menyalakan produknya itu, teman-teman bisa menekan tombol on off-nya yang berada di sebelah kanan ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, tombol yang ini itu bisa teman-teman tekan hingga nanti pada bagian layarnya itu terlihat logo Garmin kurang lebih 3-5 detik. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa tunggu di saat layarnya sedang loading map seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu nantinya akan langsung teman-teman dibawa masuk ke menu utama seperti ini. Ini merupakan menu utama dari perangkat ini. Nah, karena di sini itu masih menggunakan bahasa Inggris, nah teman-teman bisa atur atau merubah bahasanya ke bahasa Indonesia karena Atrax 22X ini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Teman-teman cukup masuk ke setup seperti ini. Lalu masuk ke sistem. Nah, di sistem tinggal di enter. Lalu nanti di situ teman-teman bisa masuk ke language atau ke bahasa. Nah, bahasanya teman-teman bisa langsung ubah. Di situ akan ada beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang Indonesia. Nah, tinggal teman-teman enter.
Nah, jadi ketika teman-teman juga itu telah mengubah bahasa ke bahasa Indonesia, teman-teman tidak perlu lagi untuk merestart perangkat teman-teman. Dia sudah akan otomatis langsung mengubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi dari Etrex 22X ini bisa digunakan untuk menyimpan dan juga bernavigasi ke titik yang telah kita simpan. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, teman-teman bisa masuk kembali ke menu utama, lalu masuk ke buat titik. Teman-teman bisa arahkan lalu enter di buat titik. Nah, seperti ini. Lalu di sini ketika teman-teman ingin menyimpan titik, pertama-tama itu pastikan bahwa teman-teman telah mendapatkan sinyal yang baik agar nantinya lokasi dan elevasi teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan lokasi di mana teman-teman berada jika telah menerima sinyal yang baik. Nah, di sini selain kita bisa merubah nama dari lokasi yang ingin kita simpan, kita juga bisa memberikan catatan. Semisalnya di situ ada batu karang ataupun ada pohon, misalnya pohon beringin, agar lebih memudahkan kita ketika kita ingin menuju ke lokasi tersebut. Nah, jika ingin merubah namanya, teman-teman cukup masuk ke bagian atas ini, lalu ini bisa diganti. Nah, seperti ini, teman-teman cukup hapus nama yang sebelumnya lalu masukkan nama yang baru. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa cek lihat di petanya terlebih dahulu, klik peta. Nah, di situ akan ada menunjukkan titik yang teman-teman simpan. Seperti ini. Nah, setelah teman-teman menyimpan titiknya, nah di sini lalu teman-teman bisa tekan selesai. Ketika teman-teman sudah tekan selesai, maka titik itu akan secara otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin melihat titik yang telah disimpan, teman-teman bisa kembali ke menu utama. Scroll ke bawah, cari opsi kelola titik. Nah, di situ teman-teman akan bisa melihat titik-titik yang telah teman-teman simpan. Nah, seperti di sini tadi kita menyimpan titik dengan nama tes 1. Nah, kita bisa langsung melihat titik yang telah kita simpan itu. Nah, di sini langsung kita klik. Nah, di situ ada pilihan pergi. Nah, di sini kita sudah berada di lokasi tersebut karena saat kita menyimpan titik ini kita memang sedang berada di lokasi yang sama. Jadi ketika kita tekan pergi, GPS kita akan menginformasikan bahwa kita telah sampai di titik yang kita simpan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di Etrex 22X juga sudah dilengkapi dengan kompas. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan kompas itu sama. Teman-teman bisa kembali terlebih dahulu ke menu utama, lalu mencari menu kompas seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa langsung enter, masuk ke menu kompas. Nah, di kompas ini, dia akan memberikan bar informasi yang dapat teman-teman sesuaikan. Nah, bar di atas ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ada beberapa opsi yang bisa teman-teman masukkan. Caranya itu teman-teman tinggal klik menunya, lalu nanti akan ada pilihan seperti ini. Teman-teman bisa ubah kotak dasarnya. Nah, ubah kotak datanya seperti ini. Nah, jadi ini bisa teman-teman sesuaikan beberapa pilihan kotak data sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk bar di bawahnya sendiri itu akan memberikan kita informasi arah tujuan kita.
Nah, misalnya tujuan kita berada di selatan atau di south, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di Atrix 22X juga kita sudah bisa melakukan kalkulasi area ataupun pengukuran lahan. Jadi menu ini yang biasanya banyak dibutuhkan oleh teman-teman survei ketika mereka misalnya ingin melakukan kalkulasi area ataupun pengukuran sebuah lahan. Nah, caranya itu bagaimana? Teman-teman bisa kembali ke menu utama terlebih dahulu. Masuk pada bagian menu utama seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa cari menu kalkulasi area. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, pertama-tama teman-teman ketika ingin melakukan kalkulasi area, pastikan bahwa teman-teman telah mengaktifkan perangkat Atrix teman-teman ini di luar ruangan. Kenapa begitu? Agar ketika teman-teman menyalakan GPS teman-teman itu bisa langsung mendapatkan sinyal yang akurat. Nah, jadi jangan dinyalakan di dalam ruangan terlebih dahulu lalu dibawa keluar. Nah, itu salah, tetapi teman-teman harus menyalakannya ketika sudah di posisi di luar atau di ruangan terbuka, seperti itu. Agar dia bisa langsung menerima sinyal yang optimal. Nah, lalu ketika mendapatkan sinyal, teman-teman bisa langsung cari menu kalkulasi area seperti ini. Lalu teman-teman bisa masuk langsung. Nah, di sini selain bisa melakukan kalkulasi area dengan cara kita berputar atau mengelilingi area yang ingin kita ukur, bisa juga mengkalkulasi rute yang telah teman-teman simpan sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi untuk memulainya teman-teman cukup langsung enter. Nah, lalu kita bisa mulai berjalan. Ketika kita udah tekan mulai ini, kita langsung bisa mulai berjalan. Nah, di sini karena saya mengaktifkannya di dalam ruangan karena sedang melakukan mode demo, sehingga saya harus mendapatkan sinyal yang optimal terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa kalkulasi area. Nah, untuk melihat data kalkulasi area, selain kita bisa melihat dari jejak yang kita simpan, seperti ini. Teman-teman bisa melihat hasil kalkulasi areanya itu di kelola jejak. Nah, seperti ini misalnya. Kita masuk ke kelola jejak. Lalu di situ akan terlihat jejak area. Kita bisa lihat di jejak area ataupun langsung di bagian bawah dari titik-titik yang ataupun dari luas area yang telah kita ukur tadi, itu akan langsung tersave di sini ketika kita sudah simpan pada saat selesai melakukan kalkulasi area. Nah, itu bisa kita langsung lihat. Nah, kita masuk ke jejak areanya. Nah, ini tadi beberapa area yang telah kita ukur sebelumnya. Di sini kita bisa lihat petanya, melihat elevasi, dan juga melihat hasil kalkulasinya, seperti misalnya berapa hektar area yang kita ukur tadi, seperti itu. Nah, di sini akan terlihat teman-teman, ini area yang tadi yang kita ukur. Nah, itu akan ada ditunjukkan garis dari luasan area yang kita ukur. Nah, selain itu, selain teman-teman bisa melihat hasilnya dari unitnya langsung, teman-teman juga bisa melihat perbandingan datanya ataupun melihat plot hasilnya itu di aplikasi Garmin Basecamp. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Teman-teman, pertama-tama itu teman-teman harus download Garmin Basecamp terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa sambungkan unit GPS Atrex 22X teman-teman ke komputer teman-teman. Seperti ini, disambungkan. Lalu teman-teman bisa tunggu sampai nantinya data teman-teman itu terbaca di sini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat pada bagian ini. Nah, di sini kita udah terhubung Atrex 22X-nya. Lalu teman-teman bisa masuk ke internal storage. Teman-teman bisa lihat, nah ini tadi titik yang saya simpan sebelumnya yang telah saya kalkulasi. Nah, pada bagian ini untuk melihat detail datanya itu teman-teman cukup klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, untuk garisnya juga itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, untuk garisnya bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah, lalu di sini juga akan diberikan informasi mengenai detail data yang teman-teman dapatkan seperti elevasinya, ada berapa poin atau titik yang tersimpan, luas ataupun jaraknya berapa, terus luas areanya itu berapa hektar ataupun berapa meter, itu semuanya terlihat di sini teman-teman. Jadi ini akan memudahkan teman-teman ketika ingin melakukan plot data dari hasil pengukuran teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, selain digunakan sebagai alat survei ataupun pemetaan di darat, Atrex 22X juga sudah bisa digunakan untuk bernavigasi di laut. Nah, tentunya bagaimana cara penggunaannya? Atrex 22X ini sudah bisa digunakan ataupun dimasukkan peta laut. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu sudah saya masukkan peta laut. Nah, bisa kita lihat ini peta lautnya sudah ada. Fungsi dari peta lautnya ini akan membantu teman-teman ketika bernavigasi di laut, di mana teman-teman bisa tahu di mana posisi yang ada semisal karang berbahaya, di mana misalnya ada pulau kecil, dan juga bisa mengetahui kedalaman dari posisi kedalaman ketika misalnya teman-teman berada di kedalaman tertentu dan teman-teman ingin tahu sekarang kita lagi di kedalaman berapa, itu akan terlihat di GPS Atrex 22X kita ini. Nah, cara untuk memasukkan peta lautnya itu biasanya beberapa teman-teman juga bisa memasukkannya dari kartu memori. Namun di sini saya akan coba sedikit menunjukkan ke teman-teman caranya ketika kita ingin menginstalnya, semisal dari langsung memasukkan ke unitnya atau ke software unitnya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa hubungkan dulu perangkat teman-teman Atrex 22X-nya. Lalu di sini saya punya peta, semisal peta yang ini, salinan kedalaman Laut Bangka Belitung. Nah, ini bisa saya copy. Di sini saya masukkan hanya peta laut per daerah saja ya teman-teman. Nah, itu bisa langsung masuk ke Garmin Atrex 22X-nya yang kita konekkan, masuk ke file Garmin. Lalu, nah, di sini telah ada peta sebelumnya. Nah, ini peta ini bisa di-delete terlebih dahulu. Di-delete. Lalu kita masukkan peta yang tadi telah kita copy, teman-teman. Kita masukkan peta yang ini yang udah kita copy tadi ini. Itu kita pindahkan ke file Garmin ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita tunggu. Lalu namanya kita ubah, teman-teman. Namanya kita ubah. Di properti kita ubah sesuai nama yang sebelumnya. Gmap bmap.img. Nah, setelah begitu teman-teman cukup langsung eject perangkat teman-teman, lalu nanti bisa dilihat langsung di unitnya. Itu akan ada tampilan peta laut yang seperti ini. Namun di sini kita hanya menggunakan peta laut per daerah ya teman-teman. Di sini dalam contoh ini kita menggunakan peta laut area Bangka. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian video pengenalan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa
Jika teman-teman ada kendala mengenai produk dari Garmin, bisa kontak ke kami secara langsung. Terima kasih.